Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini Ramdhanu sebelum mempunyai pendampingan hukum, kita bisa bayangkan bagaimana situasi keadaan Ramdhanu pada saat belum punya pendampingan hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Kita banyak cerita di media, ya, Ramdhanu mengalami tekanan, termasuk yang sudah jelas kemarin disampaikan oleh Ramdhanu adalah adanya upaya untuk supaya Ramdhanu jangan mengakui seperti itu, dan berbentuk intimidasi. Jika memang benar apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, maka kita akan punya pemikiran bahwa siapa orang yang berupaya untuk supaya Ramdhanu tidak mengakui. Tentu itu suatu pertanyaan yang spontan kita pertanyakan. Ada upaya-upaya memang penekanan terhadap Ramdhanu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Ramdhanu tidak punya pendampingan hukum. Lantas siapa yang mendampingi Ramdhanu pada saat itu? Tentu kita akan bertanya-tanya, siapa yang mendampingi Ramdhanu, yang mendukung Ramdhanu, yang menolong Ramdhanu? Kalau misalkan sekarang bahwa Pak Yosep dan Ramdhanu dan yang lainnya adalah sebagai pelaku pada saat itu, berarti kan secara tidak langsung nih ya, bahwa mereka yang sebagai pelaku itu berupaya sebenarnya mereka supaya tidak diketahui oleh pihak kepolisian secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Berarti berupaya bahwa termasuk Ramdhanu juga pada saat itu ya berusaha untuk tidak bisa diketahui oleh orang lain, apalagi oleh penyidik, termasuk juga Pak Yosep dan juga Ibu Min, Abi dan Arigi. Sekali lagi kita bicara adalah secara apa yang sudah jadi ranahnya di penyelidikan atau di kejaksaan maksud saya. Nah, ada satu poin juga yaitu upaya semacam untuk mengakui. Tetapi nanti akan jadi pertanyaan, maksud tujuannya apa? Contoh seperti ini ya. Apa yang waktu tanggal 16 Danu datang ke TKP ngapain? Ambil motor. Motor siapa? Motor Danu. Nah, sebelum tanggal 16 Danu datang, tanggal 15 datang jam berapa? Ke rumah TKP. Pernah nggak Danu datang malam minggu? Ke TKP, kemudian Pak Yosep yang buka malam minggu sendirian jam 11 malam melalui pintu depan? Yakin? Kan waktu itu pernah dikonfrontir di depan polisi, di depan saya. Ya, akhirnya ya Danu mengakui ketika dikonfrontir di depan penyidik, Danu mengakui bahwa pada malam minggu jam 11 datang sendirian. Kan dikonfrontir kita di depan penyidik, pada saat itu saya juga hadir. Ya, itu kan terpaksa mengakui, Pak. Bohong. Baik, sementara majelis dilanjutkan oleh tim kami yang lain. Tanggal 16 Ramdhanu ke TKP untuk ngambil motor. Tanggal 15 paginya juga ke TKP. Cuman dipertanyakan yang jam 11 malamnya, yang malam minggu. Dipertanyakan badan itu sudah dikonfrontir dengan Pak Yosep, juga di sana ada Pak Rahman Hidayat. Di barusan akhir cerita Ramdhanu mengatakan dipaksa untuk mengaku. Nah, ini
apakah ini adalah kebenaran, ya, apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa ada upaya untuk supaya Ramdhanu mengaku? Tentu tentu sekali lagi masalah kebohongan di persidangan itu, mau bohong mau tidak bohong nggak jadi masalah, ya. Pokoknya di awalnya kan sudah disumpah. Jadi orang di pengadilan itu siapapun, mau saksi mau terdakwa, mau bohong mau tidak bohong nggak jadi masalah, karena nanti di sana sudah ada hak Bapak Hakim yang akan menilai nantinya, ya. Mau dia berbohong, mau dia tidak tahu, mau jujur, semuanya adalah nanti Bapak Hakim yang akan menentukan. Jadi ya tidak apa-apa mau ngebohong juga di pengadilan mah, karena siap aja dengan resikonya kalau misalkan berbohong gitu kan. Nah, Ramdhanu tadi disampaikan bahwa sudah dikomportir dengan Pak Yosep yang tanggal 15 malam atau malam minggu hari Sabtu, ya. Dan Ramdhanu dikatakan bahwa sana ya dipaksa untuk mengaku. Sekarang kita hanya bertanya tujuannya apa kalau misalkan dipaksa untuk mengaku. Kemudian juga kalau misalkan ini sebuah pertanyaan di tanggal 15, apakah ini ada sangkut pautnya dengan kasus, dengan kronologis di tanggal 18-nya, dengan tanggal 15 Ramdhanu malam-malam ke sana. Tunggu, ini akan jadi pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan itu adalah kenapa ini dipertanyakan oleh pihak Pak Yosep, oleh Bapak Rohman Hidayat, terkait masalah malam minggu jam 11 Ramdhanu ke rumah TKP. Apakah ini akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan masalah kasus ini? Nah, tentu adalah dugaan-dugaan itu akan disampaikan oleh pihak Pak Yosep, ya. Kenapa masalah yang tanggal 15 ini dipertanyakan seperti itu? Memang kalau dari jamnya ini malam hari jam 11. Sekali lagi, bahwa kebenaran atau tidak kebenaran, kejujuran atau tidak kejujuran, hakimlah nanti yang akan menilai, ya. Coba kita dengarkan kembali, ya. Motor Danu. Nah, sebelum tanggal 16, Danu datang tanggal 15, datang jam berapa? Ke rumah TKP. Pernah nggak Danu datang malam-malam, malam minggu? Ke TKP, kemudian Pak Yosep yang buka malam minggu. Sendirian jam 11 malam. Melalui pintu depan. Yakin? Kan waktu itu pernah dikonfrontir di depan polisi, di depan saya. Ya, akhirnya ya Danu mengakui ketika dikonfrontir di depan penyidik. Danu mengakui bahwa pada malam hari, malam minggu jam 11 datang sendirian. Kan dikonfrontir kita di depan penyidik, pada saat itu saya juga hadir. Ya, itu kan terpaksa mengakui, Pak. Bohong. Baik, sementara majelis dilanjutkan oleh tim kami yang lain. Dipaksa untuk mengakui. Kemudian tadi ada kata bohong kata di sebelahnya. Nggak tahu itu siapa yang bicara, ya. Apakah Pak Yosep atau siapa, saya tidak tahu, karena di situ ada kata-kata bohong, ya. Sekali lagi bahwa Ramdhanu, sekali kalau kita bicaranya sekarang adalah ini kebenaran apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa dipaksa untuk mengaku. Ya, kalau misalkan benar itu ada upaya dipaksa untuk mengaku, tentu kita akan bicara tujuannya apa, ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan mengiyahkan bahwa Ramdhanu datang jam 11 malam ke sana, kalau misalkan mengiyahkan, tentu ini sebenarnya tinggal cross check saja sebenarnya. Apakah tanggal 15 di TKP ada Ibu Tuti dan Amelia, ya. Kalau memang benar nih, ya, sekali lagi, ataukah misalkan ada Pak Yosep di sana, ya. Nah, ini yang akan dibuktikan, tapi kita bingung untuk bisa membuktikannya, karena
eh, yang Ibu Tuti dan Amelia sudah tidak ada. Ya, sekarang yang bisa hanya menyaksikannya ya berarti Pak Yosep. Apakah Pak Yosep ada di rumah TKP di tanggal 15 malam minggu itu? Ya, tapi sekali lagi, apakah ini akan ada efek atau sangkut pautnya dengan kasus ini? Ya, kalau memang ini dipertanyakan dan dipaksa untuk mengaku seperti itu. Jadi kalau misalkan ada upaya misalkan pemaksaan itu kan misalkan kalau kita bicara masalah pemaksaan atau dipaksa, berarti kan ada tujuan itu kan. Kalau misalkan tidak ada tujuan dan tidak ada sesuatu hal yang kira-kira urgent, ya, buat apa juga untuk dipaksa mengaku gitu loh. Kalau misalkan dipaksa untuk mengaku berarti ada sesuatu hal yang dianggap penting. Apa itu? Mungkin saja bisa. Apakah memang di malam hari itu ada sesuatu, ya. Nah, seperti itu. Apakah memang ada tujuan lain Ramdhanu datang ke sana? Misalkan ya, kalau misalkan ada upaya-upaya ke sana. Ya, tentunya sekali lagi bahwa ini adalah jawaban Ramdhanu di pengadilan. Ya, ya di pengadilan tahu sendiri bahwa konsekuensinya kalau misalkan berbohong bagaimana, gitu kan? Nanti Bapak Hakim yang akan menilai. Dan kalau misalkan tidak berbohong, bisa dibuktikan apakah memang malam minggu tidak ada di TKP jam 11 malam. Tentunya akan dipertanyakan ada di mana di tanggal 15 jam 11. Kalau misalkan ada di rumah, tentu akan disaksikan, dipertanyakan kepada orang rumah apakah memang ada di sana apa tidak. Sekali lagi, apakah pertanyaannya adalah apakah jam 11 malam di tanggal 15 akan ngepek ke kasus pembunuhan. Tentunya ini jadi pertanyaan karena ya yang jelas akan tahu tujuannya adalah ya dari timnya Pak Yosep, ya. Tapi sekali lagi bahwa memang kalau memang benar apakah ada upaya memang untuk mencoba supaya Ramdhanu menjadi dipojokkan atau semacam disudutkan seperti itu. Padahal tahu sama tahu kalau lihat dari kronologis rekonstruksi Pak Yosep, Pak Ramdhanu tahu sama tahu ya mereka ada di TKP. Kalau mereka ada di TKP artinya kalau sekali lagi kalau mereka berdua memang di TKP kan mereka sudah di TKP nih sesuai dengan rekonstruksi. Berarti berdua ini kan sebenarnya harus saling melindungi secara tidak langsung supaya tidak terungkap kan. Karena ya mereka berdua berusaha untuk menutupi tidak mau ketahuan dua-duanya. Karena resikonya kalau ketahuan kan. Nah, upaya apa sebenarnya ini? Sebenarnya ada upaya apa? Apakah upaya untuk apa namanya sesuatu hal yang ke arah ke skenario drama dan lain sebagainya atau apa? Karena ya tadi saya sampaikan tahu sama tahu mereka sebenarnya sesuai dengan rekonstruksi. Ya saya tidak bicara masalah Pak Yosep yang tidak mengakui ada TKP, tapi saya bicara sekarang sesuai rekonstruksi yang ada di pengadilan saja bahwa mereka ada di TKP dua-duanya seperti itu. Apakah ngepet tanggal 15 jam 11? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.